adalah motor tempur, motor yang siap dibawa touring kemana aja, dan motor yang populasinya cukup langka di Indonesia. Motor ini menariknya dijual dengan harga yang hampir 100 juta. Kayak apa rasanya? Ini dia Honda CR-F 250 Rally. Nah, Honda CR-F 250 Rally ini sebenarnya merupakan versi yang pembaruan, teman-teman. Tepatnya diperbarukan sama Honda itu pada tahun 2021 lalu. Dan yang sekarang, secara tampilan sebenarnya nggak ada bedanya. Nanti kita bahas desainnya. Secara mesin, ada upgrade-nya. Dan yang paling penting, harganya naik, teman-teman. Naik sekitar 5 jutaan, motor ini menjadi harganya 92 jutaan, bahkan hampir 93 juta. Dan itu adalah harga yang cukup fantastis untuk sebuah motor 250 cc kayak gini. Secara desain, motor ini bisa dibilang kayak replikanya motor yang dipakai sama Honda di Rally Dakar, teman-teman. Tepatnya CR-F 450. Dan desainnya ikonik banget, kelihatan dari lampu depannya atau mukanya yang asimetris kayak gini nih. Tapi sayang ya, di versi pembaruan, nggak banyak ubahan yang dilakukan Honda terhadap desainnya. Secara desain sih, motor ini jelas siap untuk jadi sorotan di jalanan. Selain karena unik, gambot motor ini juga populasinya langka, jadi harus siap-siap jadi pusat perhatian. Nah, yang menarik nggak hanya dari mukanya, tapi geser ke bagian samping depan, penggunaan model Stroud yang menutupi tangkinya dibuat dengan desain yang seakan menjulur dan menyatu dengan spakbor depannya. Sementara desain tengah ke sampingnya dibuat ramping ala motor trail dengan ciri khas jok yang tipis. Penggunaan swing arm yang desainnya minimalis serta pelek berukuran belang, depan 21 inci dan belakang 18 inci, pun mencirikan motor petualang sejati. Secara umum, desainnya sih keren. Liverynya khas motor rally Honda, posturnya besar dan tinggi, dan kelihatan motor mahalnya. Setelah kita bahas desainnya, banyak orang yang bertanya kepada saya ketika pakai motor ini tuh, motornya tinggi banget dan apakah nyampe atau enggak? Perlu diingat adalah teman-teman, saya ini rider yang bobotnya berat. Makanya motor ini bisa langsung ambles dan kaki saya menapak nih teman-teman. Apalagi posisi lekuk di ujung tangkinya ini, dia lumayan ke dalam. Jadi ngebuat kita bisa gampang ngejepitnya dan posisi kaki pun tetap ergonomis rasanya. Dan jangan khawatir teman-teman, motor ini tuh memang kelihatan intimidatif gitu secara posisi berkendara. Tapi motor ini adalah motor yang nyaman banget dipakai riding karena segitiga posisi berkendaranya itu diatur memang untuk motor yang siap dipakai adventure. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Lanjut kita bahas mesinnya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas gimana impresinya, dengerin dulu nih suaranya. Perlu diingat, ini adalah CR-F 250 Rally, makanya mesinnya kapasitasnya di 250 cc. Nah, kayak yang tadi saya bilang, ini adalah mesin yang masih sama dengan yang lama, yaitu mesin 250 cc 1 silinder. Tapi Honda memberikan beberapa upgrade ke motor ini, sehingga motor ini lebih akseleratif, lebih bertenaga, dan juga torsinya lebih besar, teman-teman. Dan perlu diingat, ini adalah mesin yang cukup ramah untuk kantong karena efisiensi bahan bakarnya cukup baik. Upgrade yang disematkan Honda ke CR-F 250 Rally ini adalah dengan merubah ukuran ratio gear, intake camshaft, serta exhaust-nya. Hal itu yang membuat motor ini lebih bertenaga dan naik sekitar 0,94 horsepower dari yang lama. Torsinya pun naik 0,5 Nm dari yang lama. Selain mesinnya lebih buas, Honda juga membekali CR-F 250 Rally ini dengan fitur Assist and Slipper Clutch. Kehadiran fitur ini membuat penggunaan kopling lebih ringan dan membantu engine brake yang dapat mencegah roda belakang slip pas turun gigi mendadak. Membawa motor ini ke jalur perbukitan terasa pede banget. Naik turun di jalan terjal sekalipun gak masalah. Torsi besar dan khas mesin 1 silinder membuatnya dikdaya.
Lalu, untuk urusan konsumsi BBM rata-ratanya, kami tes dengan metode full to full. CRF 250 Rally ini dapat di angka 28,5 km per liter. Lanjut, kita sekarang bahas suspensinya teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat, ini tuh suspensinya yang paling mencolok di motor ini pastinya. Jenjang banget, di depan dia pakai upside down, di belakang dia pakai monoshock gitu. Dan ini adalah suspensi yang peredamannya sangat-sangat baik. Empuk banget, tinggi jarak mainnya, dan ngebuat kita jadinya siap melibas jalan yang bagaimanapun bentuknya gitu ya. Kami sempat ngeliatin motor ini off-road ringan, bahkan sampai off-road berat ke daerah yang agak hutan gitu ya. Dan gak ada masalah sama sekali teman-teman. Nah, tapi dampak dari suspensi yang seperti ini teman-teman ngebuat handlingnya jadi agak kurang cekatan. Motor ini karena shocknya terlalu empuk jarak mainnya, jadi ketika kita lagi dalam kecepatan tinggi dan berbelok atau cornering kayak gitu, motornya jadi agak sulit dikendalikan nih. Apalagi kalau lagi ngebut terus lakukan rem mendadak, ya kalian harus banget memantau gimana cara mainnya atau karakternya supaya motor tetap terkendali. Seperti biasa di Autotest kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama datang dari motor ini yang siap dipakai kemana aja dan siap dipakai bertualang. Karena kakinya didesain untuk mumpuni dan suspensinya, wah, empuk banget. Kelebihan kedua datang dari mesinnya yang baru teman-teman. Sekarang lebih akseleratif, jadi dipakai touring makin siap lagi nih. Kelebihan terakhir dari nilai investasinya teman-teman. Percayalah para istri-istri atau pasangan, kalau ada pasangan kalian pengen beli motor ini, mending kasih izin aja. Karena motor ini, walaupun harga jualnya tinggi, tapi nilai jual kembalinya bisa lebih mahal lagi. Apalagi desainnya juga tidak lekang oleh waktu. Setelah tadi kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari fiturnya yang cukup nggak sesuai sama harganya teman-teman. Motor ini, fitur-fitur di kokpitnya misalnya ya, masih agak jadul nih. Contohnya di sini nggak ada pass beam, terus juga di sini MID-nya ya masih pakai model kayak gini, padahal bisa pakai modelnya ADV 160 nih. Kekurangan kedua datang dari fiturnya masih teman-teman. Sayang sekali motor ini nggak punya fitur kunci pengaman tambahan, terus juga nggak ada fitur soket USB atau soket pengecasan yang berguna untuk sistem navigasinya. Dan ngomongin soal navigasi, kekurangan juga ini tuh nggak ada built-in sistem navigasinya. Malah mereka ngasih stopwatch atau lap time gitu. Untuk apa ya? Dan kekurangan terakhirnya datang dari ketersediaannya teman-teman. Motor ini sayang harga jualnya cukup tinggi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu Versys 2.5 dan juga V-Strom 2.5. Yang harganya itu masih jauh di bawahnya motor Jaguar Honda ini. Dan motor ini juga teman-teman masih datangkan utuh dari Thailand, sehingga ketersediaannya jadi nggak semudah motor-motor yang dirakit di dalam negeri. Honda CR-V 260 Rally ini jelas motor yang menarik di kelasnya. Menantang Versys X250 dan V-Strom 250, rasanya Honda tak perlu ragu sebab nama besar CR-V di kancah rally dunia. Apalagi dengan desain yang diturunkan ke versi 250-nya ini, membuatnya layak sekali untuk dikoleksi. Tapi memang dengan harganya yang hampir menyentuh 100 juta, dengan speknya yang tergolong biasa aja, membuat rasa galau sedikit muncul di benak calon pembelinya. Tapi secara umum, ini motor yang asik untuk dibawa kemana aja dan layak untuk dipunya. Well teman-teman, itu tadi ulasan lengkap kami soal Honda CR-V 250 Rally. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menurut kami motor ini layak sekali dipertimbangkan, apalagi kalau kalian memang punya anggaran untuk meminang motor ini. Menurut kami demikian, menurut kalian gimana teman-teman? Pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan juga jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.